Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar kembali bersama Ibu Ulin di subtema 2. Temanya yaitu pengalamanku di sekolah. Oke, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak semua silakan dibuka bukunya halaman 34 ya. Nah, kita buka halaman 34, 31 dan 34. Oke. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia di halaman 31 dan 34, kita akan mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun. Nah, seperti yang subtema 1 kemarin kita sudah belajar tentang budaya santun juga ya, yaitu apa kemarin? Tentang meminta maaf ya, yaitu permintaan maaf. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang budaya santun dengan mengungkapkan permintaan tolong ya. Nah, yuk kita mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun. Oke. Apa sih kalimat permintaan tolong itu? Ya, kalimat permintaan tolong kalau kita membutuhkan bantuan dari seseorang, maka kita harus mengucapkan permintaan tolong dengan kata yang santun. Nah, lihat nih, permintaan tolong dan ucapan terima kasih itu penting sebab merupakan bentuk penghargaan dari kita kepada orang yang telah menolong atau yang akan menolong kita ya. Nah, jadi setiap kita meminta bantuan kepada seorang, seharusnya kita menggunakan kata yang santun, yaitu dengan menggunakan kata tolong. Jangan lupa ya, harus menggunakan kata tolong. Setelah itu apa, Bu? Kalau sudah kita ditolong sama seseorang, maka kita harus mengucapkan kata terima kasih ya. Nah, jadi ucapan tolong dan terima kasih itu sangat penting sekali, apalagi kita ya, budaya Indonesia, budaya yang terkenal dengan budaya yang sopan dan santun. Nah, kemudian permintaan maaf dan permintaan tolong dan juga ucapan terima kasih kita tujukan kepada seseorang yang sudah menolong kita, baik itu orang tua, kakek, nenek, adik dan teman-teman ya. Seperti lihat di halaman 31. Nah, di sini ada contoh percakapannya. Ini percakapan antara Nina dan Deli ya. Mereka membagi tugas dalam pameran. Nina dan Deli bertugas menata hasil karya. Nina kesulitan membawa hasil karya. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan Nina ya. Kita lihat nomor 1 percakapannya. Deli, maukah kamu menolongku? Tolong bantu aku membawa vas bunga ini ya. Nah, apakah Nina sudah menggunakan kata yang santun? Iya, karena dia sudah menggunakan kata ajaibnya. Kata apa? Kata tolong. Kemudian Nina menjawab. Deli menjawab ya. Tentu Nina, mari aku bantu bawakan. Nah, kemudian setelah Deli membantu Nina, apa yang diucapkan oleh Nina? Tentu harus mengucapkan kata ajaib lagi, yaitu kata terima kasih. Nah, terima kasih itu adalah kata penghargaan, Nak. Jadi kalau kita sudah diberi bantuan oleh seseorang, ya, dibantu oleh seseorang saat kesulitan, maka kita harus mengucapkan terima kasih ya. Itu merupakan kata bentuk penghargaan kepada seseorang yang sudah membantu kita. Nah, itu untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian hari ini Ibu Ulin akan menjelaskan tentang matematika, ya, menjelaskan dan menentukan panjang suatu benda, berat, waktu, dan satuan baku. Kemarin sudah pernah Ibu Ulin jelaskan satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau satuan baku dia menggunakan, misalnya penggaris menggunakan satuan sentimeter, kalau meteran menggunakan satuan meter. Kalau yang tidak baku kemarin apa? Bisa kita gunakan jengkal, ya
ya. Bisa kita gunakan depa, menggunakan langkah ya. Nah, itu juga satuan yang tidak baku. Kalau satuan baku kita bisa menggunakan penggaris, mistar atau meteran, meteran besar sampai meteran yang kecil. Nah, sekarang Ibu Lin jelaskan bagaimana cara menghitungnya ya, biar Ananda lebih mengerti. Nah, kita lihat di halaman 32. Ayo mengukur. Tony dan Mada bertugas membuat poster. Poster tersebut berisi ajakan untuk melihat hasil karya kelasnya. Poster dibuat dari kertas karton. Saat membuat poster, Tony dan Mada menggunakan penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang poster yang akan dibuat. Penggaris menggunakan satuan apa? Sentimeter. Ingatlah kembali cara mengukur panjang benda. Salah satu alat ukur panjang adalah penggaris. Benda yang lebih panjang dari penggaris dapat diukur menggunakan meteran. Nah, sekarang mereka mulai menghitung panjangnya ya. Kertas karton Tony dan Mada memiliki panjang 100 cm. Ingatlah, 100 cm sama dengan 1 meter. Kita lihat cara menghitung meter dan sentimeter dengan yang lebih mudah ya. Ananda bisa buat ini namanya tangga hitung ya. Jadi dia ada kilometer disingkat dengan km, hektometer disingkat dengan hm, dekameter disingkat dengan dam. Kemudian meter ya, meter disingkat m seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian dm, desimeter. cm, apa cm kemarin? Sentimeter. Dan mm, milimeter. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tangga. Nah, gimana Bu Lin kalau ngerjain soalnya? Tapi kita ingat dulu ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Bisa ditulis 1M sama dengan 100 cm. Kita masih belajar M dan cm ya. Oke, sekarang Ibu Lin contohin ya soalnya ya. Kita lihat, misalnya panjang suatu meja ya, panjang meja setelah diukur, meja menggunakan ukuran apa? Nah, biasanya meja kita ukur dengan apa? Kalau yang lebih besar dari penggaris menggunakan meteran. Kalau menggunakan meteran berarti satuan bakunya adalah meter atau M, kita singkat M saja ya. Nah, terus kita lihat kalau M berapa sentimeter misalnya ya. Nah, contoh soal ya, misalnya panjang suatu meja adalah 2 meter atau 2M ya. Nah, kita lihat, kelihatan nggak ya 2M? Di sini ya. Misalnya panjang meja itu 2 meter atau 2M ditulis ya. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Kalau dijadikan satuan sentimeter atau cm. Gimana caranya Bu Lin? Nah, kita lihat tangganya nak, biar lebih mudah. Lihat, meter mau kita jadikan sentimeter. Mana meternya? Ini meternya M. Sentimeternya kita mau jadikan ke sentimeter. Ini sentimeternya. Berarti dari meter ke sentimeter naik atau turun? Berarti turun ya, meter ke sentimeter. Sekarang kita hitung berapa kali dia turunnya. 1, 2 kali sampai ke cm. Dari meter ke cm itu turunnya 2 kali. Berarti tinggal kita tambahin aja 0, 2 di belakangnya ya, karena ingat 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti kalau 2 meter sama dengan, kita tulis dulu 2 ya, karena diameter ke cm turunnya 2 kali, berarti
tinggal kita tambahin nolnya 2 saja. 1, 2. Ya, ditambah nolnya 2. Lagi, misalnya mejanya ukurannya 10 meter. Kita mau jadikan berapa sentimeter? Nah, kita lihat lagi, meter ke sentimeter. Berarti dia turun tangga. Berapa kali turunnya dari M? 1, 2 ke CM. 2 kali. Berarti tulis dulu 10. Karena turunnya 2 kali, jadi kita tambah nolnya 2. Nah, 10 meter sama dengan 1000 cm. Ya. Iya. Kemudian Bu, kalau misalnya dari sentimeter mau ke meter. Sentimeter ke meter, berarti dia bukan turun tapi naik. Contoh soal ya, nanti itu ada di soal halaman ada di halaman 44. Kita belajar dari sentimeter ke meter. Misalnya ada soal, ada panjang kayu. Panjang kayunya 200, ya. Contoh panjang kayunya kita hapus ya di sini. Panjang kayunya 300 cm. Mau diubah menjadi berapa meter? Berapa meter 300 cm? Kita lihat, dia cm mau ke m. Cm ya. Mau ke M, kita lihat berapa kali naiknya dari CM? 1, 2 kali. Berarti kalau CM ke M naiknya, kalau naik dikurang nolnya, kalau turun ditambah nolnya. Berarti kalau naik dikurang nolnya, dia berapa kali naiknya? 1, 2. Berarti nolnya kita kurangi sebanyak 2. Kita coret nolnya 1, 2. Berapa jadi? Hanya sisa angka 3. Berarti di sini kita tulis 3M. Lagi ya. Misalnya 400 cm. Kita mau jadikan berapa meter? CM ke M. CM ke M naiknya berapa kali? 1, 2 tangga. Berarti kalau naik dikurang nolnya. Karena dia naiknya 2 kali, nolnya kita kurang 2. Coret 1, 2. Sisanya 4. Berarti 4 meter. Oke, paham ya anak-anak semua? Nah, nanti penjelasan Ibu Ulin ini silakan diulang-ulang sampai paham. Pelan-pelan saja ya kita belajarnya ya. Nah, saat video call nanti Ibu Ulin jelaskan kembali. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.